love it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penentuan harga jual dan pengambilan keputusan penanaman modal. Harga jual. Harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Tujuan penentuan harga jual. Menurut Kotler, tujuan penentuan harga jual yang dilakukan perusahaan terhadap produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, peningkatan atas keuntungan. Yang ketiga, kepemimpinan kualitas produk. Yang keempat, meningkatkan penjualan. Yang kelima, mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar. Yang keenam, menstabilkan harga. Faktor yang mempengaruhi harga jual. Yang pertama, banyak faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan penentuan harga jual, baik dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor bukan biaya. Faktor bukan biaya biasanya merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan harga jual. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: yang pertama, keadaan perekonomian. Yang kedua, elastisitas permintaan. Yang ketiga, tipe pasar. Yang keempat, penawaran dan permintaan. Yang kelima, tindakan atau reaksi pesaing. Yang keenam, pengaruh pemerintah. Yang ketujuh, citra dan atau kesan masyarakat. Yang ke-8, tujuan non-laba atau nirlaba. Yang ke-9, tanggung jawab sosial perusahaan. Faktor yang kedua adalah faktor biaya. Dalam penentuan harga jual, faktor biaya digunakan sebagai batas bawah karena dalam kondisi wajar harga jual harus dapat menutup semua biaya bersangkutan dengan produk atau jasa dan dapat menghasilkan laba yang diharapkan. Menurut Mulyadi, biaya dapat digolongkan: A. Objek pengeluaran. Yang B. Fungsi pokok dalam perusahaan atau biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Yang C. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang D. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan atau biaya variabel, biaya semi variabel, biaya semi dan biaya tetap. Jangka waktu manfaatnya, pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pendekatan dalam penentuan harga jual. Pendekatan yang pertama, penentuan harga jual berdasarkan teori ekonomi. Pada model ekonomi, harga jual disusun berdasarkan tipe pasar yang dihadapi oleh perusahaan. Beberapa tipe pasar yang penting adalah: yang pertama, persaingan sempurna. Yang kedua, persaingan monopolistik. Yang ketiga, oligopoli. Dan yang keempat, monopoli. Pendekatan yang kedua yaitu penentuan harga jual berdasarkan biaya atau konsep akuntansi. Penentuan harga jual produk standar. Prinsip dasar dalam penentuan harga jual produk standar adalah bahwa harga jual harus cukup untuk menutup semua biaya dan menghasilkan laba dalam jangka panjang, sehingga dapat memberikan return yang wajar bagi para pemegang saham serta mempertahankan dan mengembangkan perusahaan. Semua biaya yang harus ditutup tersebut meliputi biaya produksi, pemasaran, administrasi dan umum, dan biaya keuangan baik yang bersifat tetap maupun bersifat variabel. Pendekatan yang ketiga yaitu pengaruh metode penentuan harga pokok produk. Penentuan harga pokok produksi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, actual costing. Dalam penentuan harga pokok produksi dengan cara actual costing, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik semua dihitung berdasarkan biaya aktual yang terjadi. Yang kedua, normal costing.
Dalam penentuan harga pokok produksi dalam cara normal costing, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan biaya aktual yang terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga merupakan proses perusahaan dalam mengklasifikasikan dan menggolongkan produk yang dihasilkan, apakah produk baru atau produk yang telah beredar. Yang pertama, produk baru. Dalam pengenalan produk baru, perlu penetapan strategi harga. Penetapan harga yang efektif terdapat dua alternatif, yaitu yang pertama harga mengapung atau skimming price, dan yang kedua harga penetrasi. Kemudian yang kedua, produk yang telah beredar. Strategi penetapan harga pada produk yang telah beredar di masyarakat umumnya tidak lepas dari posisi produk dalam siklus produk. 3 tingkatan dalam tahapan siklus diantaranya tahap pertumbuhan, tahap kematangan, dan yang ketiga tahap penurunan. Pengambilan keputusan penanaman modal, capital budgeting, merupakan proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang koefisien terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Investasi juga berarti pengeluaran pada saat ini dan hasil yang diharapkan dari pengeluaran tersebut baru akan diterima lebih dari 1 tahun mendatang. Capital budgeting menurut tokoh. Yang pertama, menurut James Stephen Home, kegiatan yang dilangsungkan untuk memanfaatkan pengeluaran kas. Yang kedua, menurut Winardi dalam Kamus Ekonomi, pembelian saham-saham dan obligasi benda-benda tidak bergerak. Yang ketiga, menurut Kamiruddin Ahmad, menempatkan uang atau dana sebagai harapan untuk memperoleh tambahan. Yang keempat, menurut Eko Priyo Pratomo atau Ubaidillah Nugraha, membeli suatu aset yang diharapkan di masa yang akan datang. Macam-macam investasi. Investasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama, investasi SDM. Bentuknya adalah meningkatkan keterampilan dan mengetahui SDM agar mampu bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif. Yang kedua, investasi material. Bentuknya alat kerja dan modal kerja atau investasi real dan investasi finansial. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, investasi jangka panjang berarti berisiko tinggi karena masa mendatang pada umumnya ketidakpastiannya tinggi. Yang kedua, biaya modalnya, keputusan harus tepat. Yang ketiga, setiap keputusan yang diambil dalam penganggaran modal mempengaruhi leverage operasi dan leverage keuangan. Yang keempat, tahap perencanaan investasi mencakup rencana dan tujuan yang ingin dicapai, struktur modal, biaya modal, dan persetujuan penanggung risiko atau pemilik modal. Contoh investasi. Yang pertama, penggantian alat-alat perlengkapan. Yang kedua, perluasan pabrik atau produk. Yang ketiga, penyempurnaan produk yang ada atau penambahan jenis produk baru. Pendekatan dalam pengambilan keputusan. 1. Pendekatan terima tolak digunakan jika sumber dana perusahaan tidak terbatas atau sebagai filter awal atas usulan investasi. 2. Pendekatan peringkat tepat digunakan untuk proyek mutually eksklusif atau situasi rasionalisasi modal. 2. Aliran kas. Cash flow atau profit adalah pendapatan setelah pajak ditambah dengan penyusutan atau depresiasi aktivitas tetap. Cash flow dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu 1. Konvensional cash flow. Pola aliran kas yang konvensional menunjukkan suatu inisial cash outflow yang diikuti dengan suatu seri cash flow secara berlanjut. 2. Non-konvensional cash flow. Dibandingkan dengan pola kas konvensional, pada pola non-konvensional investor akan mendapatkan beberapa kemungkinan pola aliran kas, baik yang bersifat cash inflow atau cash outflow. Metode dalam capital budgeting. Samsudin menyatakan ada beberapa metode dalam capital budgeting untuk penentuan ranking investasi dan
pengambil keputusan yaitu 1. Average rate of return, 2. Metode accounting rate of return, 3. payback period, 4. Accounting rate of return, 5. Analisis net present value, 6. Penggunaan internal rate of return, 7. Peran dan nilai post audit, dan lain-lain. 8. Penelitian perusahaan PT Air Mancur. PT Air Mancur merupakan perusahaan yang telah 40 tahun berkembang dalam proses pengolahan tanaman obat menjadi produk jamu. Produk jamu merupakan salah satu perwujudan gerakan kembali ke alam. Gerakan kembali ke alam akan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi jamu. Meningkatnya permintaan masyarakat akan produk jamu, maka mendorong industri jamu untuk berkembang. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi PT Air Mancur bersifat alami, yaitu dari bahan baku nabati dan hewani. Bahan baku jamu dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Bahan baku utama. Bahan baku utama produk madu rasa dalam madu. Madu murni diperoleh dari petani lebah madu yang telah bekerja sama dengan PT Air Mancur atau pedagang pengumpul, serta bekerja sama perusahaan dengan dinas terkait, yaitu Dinas Pertanian. 2. Bahan baku pendukung. Bahan baku pembantu ditambah dengan tujuan untuk memberikan atau memperbaiki rasa, aroma, dan warna tertentu sehingga memberikan sendiri dan lebih menarik bagi konsumen. Penentuan harga jual PT Air Mancur. Di dalam strategi pemasarannya, PT Air Mancur menetapkan harga jual berdasarkan atas harga pokok ditambah dengan biaya lain-lain dan keuntungan. Dalam metode tersebut, perusahaan akan menambahkan sejumlah persen laba sesuai dengan yang dikehendaki pada semua biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Selain berdasarkan harga pokok produksi, perusahaan juga memperhatikan tingkat harga umum produksi sejenis yang berlaku di pasaran. Sehingga dalam hal ini perusahaan selalu bertitik tolak pada fluktuasi harga pasar. Penentuan harga jual produk PT Air Mancur. Unsur harga jual dan persentasenya. Harga pokok produksi atau HPP persentasenya 75%, biaya distribusi 5%, biaya lain-lain 15%, keuntungan yang diharapkan 5%, sehingga jumlah keseluruhannya yaitu 100%. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui unsur harga yang digunakan oleh PT Air Mancur dalam menentukan harga jual, yakni meliputi harga pokok produksi, biaya distribusi, biaya lain-lain, dan keuntungan yang diharapkan. Namun penentuan harga ini bukan merupakan harga jual eceran untuk konsumen, karena PT Air Mancur menggunakan beberapa saluran distribusi sebelum produk sampai di tangan konsumen. Harga jual ini merupakan harga jual dari PT Air Mancur kepada saluran distribusi yang pertama, yaitu agen tunggal. Keputusan investasi modal. PT Air Mancur memiliki beberapa aktiva tetap yang membantu perusahaan dalam proses pengolahan bahan baku tanaman obat menjadi jamu. Salah satu aktiva tetap yang dimiliki PT Air Mancur adalah mesin. Sebagai salah satu bentuk dari aktiva tetap, maka mesin memiliki umur ekonomis yang suatu saat umur ekonomis tersebut akan habis. Mesin akan mengalami keausan atau kerusakan sehingga menyebabkan unsur ekonomis mesin tersebut akan berkurang. Jika umur ekonomis mesin telah habis, perusahaan akan dihadapkan pada dua alternatif investasi, yaitu alternatif investasi untuk memperbaiki mesin lama dan alternatif investasi untuk membeli mesin baru. Untuk mengetahui alternatif investasi yang lebih layak antara memperbaiki mesin yang lama atau membeli mesin yang baru, maka digunakan estimasi aliran kas atau cash flow. Analisis cash flow digunakan untuk memperkirakan jumlah dana yang harus dikeluarkan serta perolehan cashback atau kembalinya dana dari sebuah investasi. Penilaian investasi didasarkan pada aliran kas atau cash flow karena untuk memperoleh keuntungan tambahan, perusahaan harus memiliki kas untuk ditanamkan kembali, dan keuntungan yang dilaporkan dalam pembukuan perusahaan belum tentu dalam bentuk kas, sehingga jumlah kas yang ada dalam perusahaan belum tentu sama dengan jumlah keuntungan yang dilaporkan dalam buku. Berikut ada data besarnya cash outflow masing-masing mesin. Nilai
cash outflow untuk mereparasi mesin lama adalah sebesar biaya reparasi mesin tersebut. Adapun biaya reparasi mesin ini meliputi biaya tenaga kerja, yaitu orang yang mereparasi mesin tersebut, ada biaya suku cadang, biaya pembongkaran, dan biaya pengelasan. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mesin madu stik membutuhkan CO yang paling besar, yaitu sebesar 202.140.608, sedangkan nilai cash outflow yang paling kecil adalah pada mesin conveyor, yakni sebesar 7.774.000. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai cash outflow untuk membeli mesin baru lebih besar daripada nilai cash outflow untuk mereparasi mesin lama. Alternatif investasi membeli mesin baru akan membutuhkan dana yang lebih besar daripada alternatif mereparasi mesin lama. Cash outflow untuk mereparasi mesin lama lebih kecil daripada cash outflow untuk membeli mesin baru. Hal ini disebabkan karena cash outflow untuk mereparasi mesin lama hanya merupakan dana yang dikeluarkan untuk mereparasi mesin itu sendiri, sedangkan dana yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli mesin baru merupakan harga perolehan mesin lama saat baru dibeli.